Dan untuk mengetahui perkembangan terkini terkait penangkapan terduga teroris di Desa Jetis, Jogopaten, Kelurahan Pandowoharjo, Kabupaten Sleman, Yogyakarta, saya telah terhubung dengan Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Ahmad Ramadan via sambungan telepon. Selamat malam, Pak Ramadan. Selamat malam, Mas. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa Anda ceritakan terlebih dahulu bagaimana kronologi penangkapan terduga teroris ini, Pak Ramadan? Ya, kami membenarkan bahwa hari ini Minggu 22 Januari 2023 antara pukul 6 sampai 9 tadi Densus 88 Anti Teror Polri telah melakukan penangkapan terhadap tersangka tidak pidana terorisme atas inisial AW. Ya, umur 39 tahun di sekitar area Jalan Pandowoharjo Sleman DIY. Ya, keterlibatannya seperti yang disampaikan tadi, bahwa AW alias AN merupakan simpatisan ISIS ya. Ketika kita bicara ISIS, maka dia juga kemungkinan diduga paralel dengan jaringan teroris Jemaah Ansori Daulah. Namun itu masih kita dalami, kita masih lakukan penyelidikan dan penyidikan yang sekarang masih berlanjut. Jadi, perihal peran yang bersangkutan sering aktif ya, selain sebagai simpatisan ISIS, aktif memposting gambar dan video propaganda ISIS di medsos. Juga melakukan seruan provokatif untuk melakukan aksi teror. Seperti telah disampaikan tadi ya, benar bahwa hari ini juga telah dilakukan penggeledahan di rumah tersangka. Sekitar pukul 11.30 ditemukan 2 buah bom di rumah saudara AW. Yang mana dua buah bom tersebut telah diledakkan oleh tim Jibom Brimob Polda DIY. Kemudian perlu diketahui bahwa tersangka AW ini mulai terpapar paham daulah ISIS sewaktu menjalani hukuman di lapas. Ya, sewaktu dia menjalani di lapas, dia mendapat kajian ya, kajian dari salah satu napi, di lapas Nusa Kambangan. Tapi saudara AW sendiri masuk sebagai napi dalam kasus narkoba. Yang mendapat kajian dari salah satu napi atas nama AS, di mana AS ini adalah kasus pembunuhan salah satu pendeta di daerah Jawa Tengah. Kemudian setelah bebas, saudara AW ini dalam pengakuannya pada bulan Desember 2022 lalu dia berbayat dengan ISIS. Ya, dia berbayat dengan ISIS. Ya, sekali lagi ketika dia berbayat simpatisan ISIS, maka kemungkinan yang terbesar jaringan paralelnya adalah jaringan teroris JAD. Ya, tapi tidak menutup kemungkinan apakah jaringan teroris lainnya masih kita dalami. Ya, tadi Pak Ramadan menyebutkan ia terpapar ketika berada di Nusa Kambangan. Tahun berapa itu, Pak Ramadan? Di 2018. Ya, jadi di 2018 dia bertemu dengan salah satu napi dan sering mendapat kajian-kajian. Dalam kajian itu dia terpapar dalam paham radikal ya. Baik, sejak tahun 2022 kemudian ia dibaiat dan terafiliasi diduga dengan jaringan ISIS. Kemudian dari informasi yang kami dapatkan bahwa ia juga bekerja sebagai penjual ikan hias di daerah di luar Jetis dan baru kembali ke desa Jetis, tempat di mana ia ditangkap adalah beberapa bulan belakangan ketika ia bekerja sebagai mitra ojek online. Apakah pantauan terhadap AW ini sudah dilakukan sejak ia keluar dari Nusa Kambangan atau memang baru-baru ini saja, Pak Ramadan? Oh, tentu penyidik Densus 88 ketika menentukan atau memutuskan seseorang sebagai
tersangka tindak pidana teroris sangat berhati-hati dan teliti, ya. Terus diikuti dengan dari awal paham yang diikuti dan melakukan penyelidikan lebih lanjut sehingga bukti yang ditemukan sangat cukup untuk menentukan seseorang tersangka. Jadi diikuti ini ya dia yang bersangkutan ada di lapas, ya. Nah, saat penggeledahan di rumah AW ini kan ditemukan 2 buah bom rakitan. Apakah sudah diketahui rencana peledakan bom ini? Dari beberapa informasi yang beredar, terduga teroris ini aksinya akan menyasar kantor polisi. Benarkah demikian, Pak Ramadan? Artinya kita tidak bisa underestimate, ya. Seseorang ketika masuk dalam jaringan teroris, kemudian memiliki bahan peledak atau bom, tentu ini adalah sesuatu yang berbahaya, ya. Apakah dia mau diledakkan di kantor polisi atau tempat lain, ini adalah sebuah tindakan berbahaya. Kemudian dikaitkan dengan upaya-upaya yang dilakukan sebagai seruan untuk melakukan aksi teror. Ini sesuatu yang tidak bisa dianggap ringan. Ya. Dan Jadi apapun, sasaran apapun yang dilakukan, itu bukan menjadi sesuatu hal untuk menentukan dia sebagai pelaku tindak pidana teroris, ya. Jadi dia sudah berbayat, ini harus sudah diwaspadai. Ya, Mas. tadi Anda juga sempat menyebutkan bahwa AW ini kan juga dikabarkan aktif ya mengunggah gambar, kemudian video-video propaganda ISIS begitu. Di platform apa saja nih, Pak? Di media sosial, ya. Kita tidak menyebutkan media sosial apa, tapi di salah satu media sosial. Yang tentu media sosial itu bisa diketahui oleh orang banyak, ya. Nah, ini adalah sebuah aksi yang bisa dikategorikan adalah tindak pidana terorisme. Apalagi dia sebagai simpatisan dan juga telah ditemukan 2 buah bahan peledak. Artinya sekali lagi penyidik Densus 88 menentukan seorang sebagai tersangka tindak pidana teroris tentu telah mengumpulkan bukti-bukti yang sangat cukup dan ini dilakukan secara hati-hati dan sangat teliti dalam penentuan seorang sebagai tersangka teroris. Nah, upaya-upaya ini dilakukan tentu kita lebih kepada upaya-upaya mencegah agar tidak terjadinya tindak pidana terorisme itu sendiri. Ya, selain propaganda lewat media sosial, biasanya juga ada sebuah grup begitu dalam WhatsApp. Apakah ini juga ditemukan? Lalu seperti apa interaksi di media sosial antara pelaku mungkin dengan warga yang ikut dalam kajian atau dalam media sosial itu? Sementara dalam proses, ya, masih dalam proses pemeriksaan, proses pendalaman oleh penyidik Densus, ya. Baik. Yang jelas, apakah selain dari saudara AW, apakah ada orang lain itu masih dikembangkan, termasuk kepemilikan dari bahan peledak itu sendiri. Apakah bahan peledak itu dibuat oleh saudara AW sendiri atau didapat dari orang lain, itu masih kita lakukan pendalaman lebih lanjut. Ya, nah bagaimana dengan interaksi terduga pelaku AW ini dengan tetangga di sekitar di Desa Jetis ini, Pak? Apakah ia termasuk orang yang tertutup atau memang bisa bersosialisasi dengan warga? Pelaku teroris, ya, memang ada beberapa kriteria, ya, ada yang tertutup, ada yang ini. Untuk itu masih kita belum tahu tentang ini, ya. Apakah belum mendapat informasi, ya, terkait dengan itu. Kami lebih fokus kepada tindakan yang dilakukan. Baik. Apakah
Demikian, Mas. Ya, nah ini kedua bom tadi disebutkan sudah di-disrupture ya Pak Ramadan. Bagaimana sekarang kondisi di sekitar lokasi saat ini? Apakah masih steril atau warga sudah bisa melakukan aktivitasnya seperti biasa? Ya, itu SOP yang dijalanin oleh tim Jibom, Brimob benar-benar clear ya. Artinya sebelum melakukan disruptor itu, tim Jibom telah mengamankan dan memberikan informasi. Dan memang 2 bom yang diledakkan, 1 meledak dan 1 memang tidak meledak ya. Dan situasi sudah clear, pelaksanaan juga berlangsung aman dan lancar. Baik, terakhir Pak Ramadan, apakah akan dalam waktu dekat akan ada terungkap tersangka atau terduga pelaku teroris lainnya dari pengembangan penyidikan di Sleman ini? Yang jelas Densus 88 anti teror Polri sepanjang waktu terus melakukan upaya-upaya pencegahan dan upaya-upaya penindakan serta penegakan hukum tindak pidana terorisme di Indonesia. Baik, baik, terima kasih Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Ahmad Ramadan atas waktunya bersama CNN Indonesia Prime News malam ini. Selamat malam dan salam sehat selalu Pak Ramadan. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.